Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin al-anfal. Kitabul aiman wal nudur la yanqidu al-yaminu illa billahi ta'ala aw ismin min asma'ihi aw sifatin min sifati dzatihi. Wa man halafa bi sadaqati malihi fa huwa mukhayyarun baina sadaqati aw kafarati al-yamin. Wa la syai'a fi lahu al-yamin. Wa man halafa alla yaf'ala syai'an fa amara ghayrahu bi fi'lihi lam ya'nah wa man 'alafa 'ala fi'li amrayni fa fa'ala ahadahuma lam ya'nah wa kafaratul yamin huwa mukhayyarun fiha baina thalathati asya'a itqu raqabatin mu'minatin aw it'amu 'asharati masakin kullu miskinin muddan aw kiswatuhum thawban fa illam yajid fasyamu thalathati ayyam. Baik, pembahasan selanjutnya tentang kitab yang membahas hukum sumpah dan nadar. Di pertemuan hari ini insyaallah yang akan kita bahas adalah tentang hukum-hukum sumpah. Kita sering ya, kalau di Indonesia, masyarakat Indonesia mungkin ketika bersumpah memang beneran sumpah, tapi enggak sama halnya dengan orang-orang di Arab sana. Kalau di Arab itu yang namanya wallahi, demi Allah, kan artinya wallahi itu demi Allah, itu sudah menjadi lalapan di sana Pak. Ya, misal dalam perkara yang sepele saja, misalkan kita yakin, enak itu, wahai saudaraku, kemana aja ente itu? Wallahi akhi, ana masyhur, demi Allah gitu. Wahai saudaraku, saya sibuk setiap hari. Nah, harusnya kan dalam rumusan sumpah kan nggak seharusnya dia bersumpah gitu, nggak suka juga percaya gitu kalau dia itu sibuk gitu. Ya, tapi pakai wallahi. Dan itu hampir setiap ucapan mereka itu udah pasti ada wallahi gitu. Ya. Dan nanti kita akan bahas kalau hal-hal yang seperti itu bukan sumpah secara aslinya, ya. Karena yang namanya sumpah ini perlu niat. Kalau dalam ucapannya memang niat bersumpah. Baik, Syekh Al-Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazali menambahkan di sini tentang definisi sumpah itu sendiri. Aiman itu adalah jamak dari kata yamin. Di dalam bahasa Arab adalah yaitu yumna, yaitu tangan kanan. Tu'udhikun al-khalaf, kemudian dimutlakan ke dalam sumpah. Ya, ini kalau bahasa kita mungkin pemahaman yang lain. Kenapa sumpah ini mengambil dari kata tangan kanan? Karena rata-rata orang kalau bersumpah salaman pakai tangan kanan, jarang orang salam pakai tangan kiri. Ya, karena secara etika kemanusiaan memang nggak sopan. Kemudian wasyar'an, sedangkan menurut syariat adalah tahqiqu ma yahtamilul mukhalafah atau ta'kidahu, adalah memberikan pernyataan yang mengandung kemungkinan untuk diingkari atau menguatkan pernyataan itu. Ya, contoh misalkan ketika ditanya ente dia yang maling cendol gitu. Enggak, demi Allah, padahal benar gitu dia yang lanjut gitu. Oh, ente pasti makan bakwan dan maci dia, dan riba ngaku siji gitu. Ya, misal gitu. Enggak, emang satu gitu. Oh, ingin menguatkan pernyataan gitu. Ya, seperti halnya orang, kan ada kejadian Pak ya, kalau di kita ada namanya sumpah Quran. Pejabat-pejabat itu disumpah Quran, pegang Quran di atas gitu kan, dan mengucapkan sumpah-sumpah. Baik, kemudian yang namanya sumpah di sini disebutkan bidzikri ismillah ta'ala, dengan menyebutkan nama Allah, atau sifatin min sifati dzatihi, atau menyebutkan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Syuja, la yanqidul yaminu illa billahi ta'ala, tidak dianggap atau tidak terjadi sumpah itu kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang ngomong demi Allah, nah, berarti kan dia sudah bersumpah. Kemudian
dengan menggunakan nama Allah yang lain, ya, yang khusus tidak dimiliki oleh makhluk yang lain daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalkan saya bersumpah demi Zat yang Maha menciptakan seluruh makhluk. Tidak ada yang Maha menciptakan seluruh makhluk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pun dianggap sumpahnya. Atau menggunakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu yang sudah pasti menetap di dalam Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ada berapa sifat yang wajib bagi Allah? Ada 20 yang wajib, dari wujud sampai mutakalim. Ini kan sifat-sifat yang wajib kita yakini melekat di dalam Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal orang yang bersumpah ngomong gini, saya bersumpah demi Zat Allah yang Maha mengetahui. Kan otomatis ada sifat Allah yang alimah. Kalau di sini disebutkan ka'ilmihi wa qudratihi, seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atau Maha berkuasa, ya, maka orang ini pun dianggap sumpah. Kemudian ada lagi di sini batasan apa yang orang itu dianggap sumpahnya, sehingga kalau orang ini mengingkari sumpahnya harus membayar kafarahnya atau penebusnya. Maka di sini Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazali menjelaskan di antara batasan orang yang bersumpah ini adalah syaratnya mereka semua yang sudah mukallaf, kemudian mukhtar, pilihan atau kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, dia ngomong ucapan sumpah itu demi Allah misalkan qasidin, dan dia pun dalam ucapannya bermaksud untuk bersumpah. Nah, ini yang menguatkan kita, menambahkan kita, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika orang wallahinya ini sudah menjadi lambatan tiap hari, tidak termasuk, ya, kecuali memang orang ini memang ada maksud atau niatan untuk bersumpah, maka otomatis masuk dalam kategori sumpah. Kemudian, dan barang siapa yang bersumpah karena Allah untuk mensedekahkan hartanya, seperti halnya orang mengatakan lillahi alayya an atasaddaqu bimali, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas saya untuk bersedekah dengan harta saya. Tatkala memang orang ini terbukti melanggar, maka otomatis ada dua pilihan. Di sini dijelaskan bahwa mukhayyarun baina sadaqati aw kafaratil yamin. Maka orang ini diberikan pilihan dua, boleh menunaikan sesuai sumpahnya tadi, yaitu bersedekah dengan harta, atau menunaikan kafarah sumpahnya, ya, di dalam kaul yang lekat. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, yalzamuhu kafaratu yaminin, wajib bagi dia untuk membayar kafarah sumpahnya. Pendapat yang lain cukup hanya menunaikan apa yang dia wajibkan ke atas dirinya, yaitu bersedekah. Seperti itu. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Qasim di sini menambahkan sumpah yang seperti ini itu dinamakan juga namanya sumpah rajaj atau sumpah bodor. Pembahasan selanjutnya, tidak dianggap di dalam sumpah yang tidak jadi. Tidak jadi di sini, semacam di sini disebutkan bima sabaqa lisanuhu, contoh keceplosan, bima sabaqa lisanuhu ila lafzil yamin min ghairi an yaqsudaha, tanpa bermaksud untuk bersumpah, ya. Contohnya apa? Kaqaulihi fi hali ghadabihi aw ghalabathu, seperti halnya orang ini misalkan dalam keadaan emosi atau saking emosinya, akhirnya apa? Keceplosan ngomong demi Allah. Misal di sini, la wallahi, kali pertama enggak, demi Allah. Kemudian dia nyusul lagi, iya demi Allah. Nah, otomatis orang ini tidak dianggap sumpahnya. Baik, kemudian barang siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, seperti di sini dicontohkan oleh pensyarah, kabaini abdihi, seperti bersumpah untuk tidak menjual budaknya,
Pak Amar ghayrahu bifinihi, kemudian orang ini menyuruh orang lain untuk menjual budaknya, maka perbuatannya ini tidak dianggap melanggar sumpah. Kenapa? Karena dia sumpahnya ini dia yang melakukan. Adapun orang lain yang melakukan walaupun atas suruhan dia, maka otomatis orang ini tidak dikategorikan melakukan sendiri. Ya, kenapa? Karena dalam satu kaidah disebutkan kalau misalkan berkumpul yang satu sebagai musabbib, yang satu mubasyir, yang satunya lagi pelaku langsung, maka yang dianggap hukumnya dalam kaidah tersebut misalkan yang bersumpah dia sebagai musabbib yang menyebabkan orang lain menjual hamba saya tadi, sedangkan orang yang disuruh ini kan sebagai mubasyir, pelaku langsung, maka otomatis di dalam hukum syariatnya, ya di dalam hukum syariatnya yang dibahas adalah si mubasyirnya. Seperti yang ini Pak. Contoh misalnya ada orang disuruh apa? Disuruh maling, disuruh maling. Kamu maling ya nanti misalnya. Kemudian singkat cerita dia maling sesuai dengan suruhan. Ketika tertangkap tangan atau terciduk, akhirnya apa? Yang di penjara siapa? Kira-kira dalam hukum kita ya, yang malingnya apa bosnya? Yang malingnya duluan gitu, ya. Walaupun Pak Polisi, saya mah disuruh sama bos saya, enggak ada urusan. Yang penting kami menangkap Anda di sini, gitu. Kan seperti itu. Nah ini sudah sesuai dengan hukum dalam fikihnya seperti itu. Sehingga orang ketika bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, nyuruh orang melakukan itu, otomatis ya orang ini tidak melanggar sumpahnya, kecuali di dalam perkara yang dengan mewakilkannya sama dengan dia yang melakukannya. Contoh orang ini bersumpah tidak akan melakukan akad nikah di bulan Agustus, ternyata misalkan ngebet, kan 1 bulan gak lama Pak ya, 1 bulan gak lama, kemudian nyuruh orang kayak wakilin dong gitu, nikah sama si fulana binti fulan gitu. Oh ya udah gitu. Nah ini kan otomatis orang yang disuruh melakukan akad, maka otomatis setelah selesai akad istrinya kan diserahin ke yang nyuruh begitu. Baik. Kemudian siapa yang bersumpah tidak akan melakukan 2 perkara, misalnya tidak akan memakai 2 baju, ya ada kaos, ada jaket. Saya bersumpah di bulan Agustus ini tidak akan pakai kaos dan jaket. Maka kalau orang ini melakukan salah satunya saja, maka orang ini tidak dianggap melanggar sumpahnya. Kenapa? Karena sumpahnya ini 2 digandengkan atau dibarengkan secara langsung, ya. Sehingga orang ini bisa dianggap melanggar sumpah kalau orang ini pakai kaos dan jaket walaupun tidak berbarengan. Misalkan di awal Agustus dia sumpah, pertengahan dia pakai kaos, misalkan di akhir bulan dia pakai jaket. Nah, dianggap melanggar sumpahnya tuh pas pakai jaketnya, bukan ketika pakai kaos, karena satu paket di dalam 2 perkara. Kemudian tadi kita sudah bahas membayar kafarah sumpah. Nah di sini mukhayyar, orang yang melanggar sumpahnya boleh memilih antara 3 kafarah. Kalau boleh memilih kan berarti misalkan 1, 2, 3. Saya yang 1 kayaknya nggak sanggup, yang 2 juga nggak sanggup, berarti yang 3 misalkan yang paling ringan. Memilih antara 3 perkara. Yang pertama, memerdekakan budak hamba sahaya perempuan yang tidak memiliki aib, baik penyakit ya ataupun aib yang lain yang bisa mengurangi daripada fungsi dia sebagai budak. Yang kedua, memberikan makan kepada 10 orang miskin, 1 orang miskin 1 mud, ya 1 mud kalau dicetak kurang dari 1 liter. Kalau menurut hitungan Rital Baghdad di sini ritlan wa thuluth, ya ritlan wa thuluthan, maka 1 liter 1/3 kalau menurut liter Baghdad, karena akalnya lebih kecil ketimbang
rekan kita. Kemudian menggunakan daripada bahan pokok di daerah orang yang membayar kafarah, bukan bahan pokok orang yang akan diberikan. Contoh, misalkan kita tinggal di tanah tinggi ini bahan pokoknya misalkan nasi. Di tanah tinggi nggak ada orang miskin, semuanya kaya misalkan, ya. Nah kemudian otomatis kita ingin menyalurkan kafarah kita ini ke kampung tetangga. Kalau misalkan di seberang, ya di seberang adalah sekitar 10 orang miskinnya. Cuma bahan pokoknya ini misalkan jagung. Yang menjadi syarat adalah bahan pokok orang yang ingin membayar kafarah. Begitu juga di sini al-kiswatuhu atau memberikan pakaian. Nah, memberikan pakaian pun sama. Yang penting masih dikategorikan memberi pakaian. Enggak mesti harus baju. Karena di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, baik gamis atau koko, mungkin kalau kita sorban atau kerudung dan sebagainya. Nah, dan di sini disebutkan tidak disyaratkan bajunya ini harus baru, enggak harus baru. Yang kedua, enggak disyaratkan juga cocok dengan keinginan si orang yang akan diberi oleh kita. Contoh misalkan yang akan diberikan oleh kita ini cowok, tapi kita punyanya yang akan dibayarkan berupa kafarah itu pakaian perempuan, kasih. Walaupun nggak dipakai oleh si penerima, misalkan buat istrinya, atau misalkan kita memberikan pakaian anak-anak kan untuk anaknya gitu. Nah ini tidak disyaratkan memandang orang yang akan menerima kafarah, tapi dipandang adalah orang yang akan menunaikan kafarah itu sendiri. Kemudian fa'ilam yajid, kalau orang ini tidak bisa memerdekakan budak perempuan, tidak sanggup juga memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi baju, maka yang ketiga adalah berpuasa selama 3 hari. Tidak disyaratkan harus berturut-turut. Boleh misalkan hari ini puasa, minggu depan hari kedua, minggu depannya lagi hari ketiga. Ini boleh ya, karena tidak diwajibkan untuk berturutan hari itu. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sumpah.